Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI. Bapak Dr. Haji Insafli didampingi oleh Bapak Elvin Nailana SHMH. Beliau adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama atau yang disingkat PTA Lampung. Ya, selamat datang nih Pak Insafli ya, dan terima Pak kasih. Elva. Assalamualaikum. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Tegar TV ini. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya tentunya. Iya. Ya, izin tema kita adalah program kerja 100 hari PTA Lampung. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, seperti biasa kita dialog spesial kita dibagi dalam 4 sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Saat ini kita berada pada sesi pertama. Sebelum kita mulai sesuai dengan tema, ini baiknya juga Pak Insafli, Pak Dr. Haji Insafli menjelaskan visi, misi, bahkan tupoksi, termasuk jumlah SDM Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, tadi ditanyakan kepada saya tentang visi, misi, tupoksi dan SDM yang tersedia di Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Betul Pak. Kalau visinya itu kita sesuai dengan visi Mahkamah Agung, visi besarnya, yaitu terwujudnya peradilan yang agung. Terwujudnya peradilan yang agung yang dihormati dan modern dan bermanfaat, memberikan manfaat kepada masyarakat. Yeah. Nah, jadi itulah visi yang misi yang kita wujudkan, visi yang kita wujudkan dan misi-misinya itu untuk akuntabilitas pengadilan, meningkatkan integritas aparat peradilan, transparansi dan sebagainya itu. Kemudian dari segi tupoksi, pengadilan tinggi itu adalah pengadilan tingkat di atas tingkat kedua. Nah, di Indonesia itu ada 3 tingkat pengadilan, yaitu tingkat pertama itu di kabupaten kota, kemudian tingkat banding namanya ini tingkat provinsi seperti yang kantor saya sekarang, dan tingkat yang paling di atas adalah Mahkamah Agung. Ya, jadi pengadilan itu seluruhnya berada di bawah Mahkamah Agung, satu atap di bawah Mahkamah Agung. Iya. Kalau dulu masing-masing peradilan itu berada di bawah dua payung, dua atap. Masalah administrasinya di departemen masing-masing. Kalau peradilan agama dulu di bawah departemen agama. Kalau Kemenak, kalau peradilan umum di bawah Kemenkes dulu. Iya. Begitu dulu. Ya, kalau terbagi ya Pak, Kemenkes sama Kemenak ya. Bukan, militer di Menhan pertahanan dulu. Jadi masing-masing. Nah, kalau sekarang sejak tahun 2004 itu dengan Undang-Undang Nomor 4 2004 itu seluruh peradilan itu berada dalam satu atap. Semuanya di bawah Mahkamah Agung. Administrasinya, pembinaan teknisnya dan lain-lain itu semuanya berinduk ke Mahkamah Agung. Oleh karena itulah kita melihat setiap gedung peradilan itu selalu tiangnya 4. Karena apa? Karena itu melambangkan 4 lingkungan peradilan. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer gitu. Tupoksinya peradilan tinggi agama itu adalah menangani perkara-perkara banding dari putusan-putusan peradilan agama yang tidak diterima oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama setiap kabupaten kota itu. Jadi kalau tidak puas dengan peradilan agama, mereka punya hak untuk mengajukan banding. Iya, di tingkat kabupaten kota itu. Iya, kabupaten kota itu kalau mereka memutus perkara, misalnya perkara waris atau perkara ekonomi syariah atau perkara apa saja yang mereka putus, lalu ada pihak yang tidak puas karena merasa tidak diperlakukan dengan adil, mereka punya hak untuk mengajukan banding. Banding itu ke kami lah itu. Naik ke tingkat provinsi. Nah, nanti ketika diputus oleh provinsi, oleh banding, tidak puas juga, mereka punya hak untuk mengajukan ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Oh gitu ya. Iya, gitu. Itulah tupoksinya. Ya. Sesuai dengan bidang kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu mengadili perkara-perkara banding dalam bidang perkawinan. Dalam bidang perkawinan itu ada 22 lebih jenis perkara itu, mulai dari perceraian, harta bersama, pengasuhan anak, biaya dan harta bersama dan lain-lainnya itu.
masalah kewarisan, masalah hibah, masalah ekonomi syariah dan lain-lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu. Itu tupoksinya. Jadi kita itu di samping mengerjakan mengurusi perkara, ya, menerima menyelesaikan perkara, kita juga punya kewajiban untuk membina dan mengawasi seluruh peradilan agama yang ada di Provinsi Lampung ini. Ada 14 peradilan agama yang ada di Provinsi Lampung ini. Kabupaten kota itu kewajiban kami lah membinanya, membina SDM-nya, membina teknisnya dan lainnya itu, dan mengawasinya. Ya kan, ya, kalau ada yang tidak lurus kita harus diluruskan, kita awasi secara rutin, mengawasi mereka. Nah, memang tenaga kita tidak terlalu banyak ya. Kalau hakim di kita itu sekarang ada 10 orang. 10 orang termasuk pimpinannya, ketua hakim tinggi itu. Hakim tinggi itu. Di Provinsi Lampung, PTA Lampung. Ya, Lampung. Termasuk Pak Elvin. Iya, masuk Pak Elvin. Itu ada 10 ya. Ada 10 orang Pak ya. 14 hacker. Ya, itu kerja kita tuh melototi setiap hari itu kami melakukan pengawasan itu, ada yang pengawasan online Pak. Jadi setiap hari itu melalui CCTV. Jadi CCTV PA itu tersambung dengan kita setiap hari itu. Jadi kita bisa melihat di ruangan tamu siapa saja yang ada di situ, di ruang pelayanan, di ruang di mana-mana ada 9 titik di pengadilan agama itu yang dipantau melalui CCTV setiap hari itu. Nah, itulah. Kalau struktur organisasi ini selain pengadilan tinggi, apa lagi? Ya kan ada ketua di situ, ada wakil, ada hakim tinggi sebagai tenaga profesionalnya, sebagai teknisnya. Nah, supporting unitnya ada 2. Supporting unit dalam bidang administrasi keperkaraan namanya kepeniteraan. Ada seorang penitra. Di samping itu ada kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Jadi mereka itu ke bawah itu ada strukturnya, ada organisasinya juga. Menarik ini, Pak Dr. Haji Insafli MI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung. Pak Insafli, ini karena ini terkait program kerja 100 hari, tentunya Pak Insafli baru 100 hari berada di Lampung. Saya ini dilantik tanggal 12 Juni di Mahkamah Agung. 12 Juni yang lalu. Ya, jadi sekarang itu ya hampir 100 hari saya. Sudah 100 hari saya di sini. Kalau boleh ini sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Provinsi. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Itu saya di sana selama 1 tahun 4 bulan. Sebelum itu kami sama-sama di Bengkulu dengan Pak Elvin, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Saya di sana 6 bulan, tidak lama saya di sana. Sebelum Bengkulu itu saya Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Maluku Utara, Ternate, Pak. Jadi kami ini udah keliling-keliling. Itu Ternate sama dengan Pak Elvin? Bukan. Di Bengkulu aja ya? Di Bengkulu ketemu dengan Pak Elvin. Saya pindah ke Yogyakarta, Pak Elvin pindah ke Bandar Lampung. Saya kesini ketemu lagi. Pak Elvin duluan nih ya? Iya. Buka karpet merah. Oke. Pak Elvin, ini kan kita dengar juga keberhasilan dari Pak Dr. Haji Insafli ini di berbagai tempat, ini perlu juga dijelaskan ini. Silakan Pak. Terima kasih ini kesempatan yang berbahagia ini. Kebetulan saya masuk di Bengkulu itu hampir berbarengan ya. Beberapa bulan beliau dilantik, saya masuk juga sebagai sebelumnya saya ketua PA Serang. Jadi keberhasilan beliau bukan main memang. Begitu masuk, kalau orang bilang tancap gas. Tancap gas. Termasuk di Lampung. Betul. Kegiatan-kegiatan yang tadinya datar-datar saja, beliau punya jargon bergetar kembali. Iya Pak Dokter ya? Iya, bergetar kembali. Iya. Jadi ada slogan itu PTA Bandar Lampung bergetar kembali. PTA Bandar Lampung berjaya kembali. Iya. Artinya kegiatan-kegiatan kita itu jangan datar-datar saja. Betul. Nah, kenapa saya tahu beliau itu begitu semangat? Bengkulu itu meraih predikat WBK di tangan beliau. Saya selaku hakim tinggi ya diperintahkan ya untuk membantu ya, namanya hakim tinggi ya kita sebagai pembantu ketua gitu kan, selain mengawasi peradilan di bawahnya juga mengamankan perkara-perkara yang ditangani ya. Nah itulah perkara yang ditangani harus cepat Pak ya, cepat. Di sana sudah ada sidang elektronik yang dihadiri secara online, secara daring ya. Jadi mereka bisa mengetahui langsung itu perkara yang diputus oleh hakimnya, sehingga bisa
transparan. Nah, insya Allah di Lampung juga akan diterapkan seperti itu. Nah, kebetulan di Lampung juga sudah dapat WBK, cuman niat beliau ini ingin memperoleh WWBM. Nah, itu predikat yang presisius ya, karena itu wilayah birokrasi bersih melayani. Dan tingkatannya lebih tinggi dari WBK. Mungkin lambangnya lupa kita pakai. Ya, kalau ini lambang WBK nih, Pak. Kita baru dapat WBK. Ini lambang WBK ini. Tidak sembarang memperoleh PIN seperti itu. Nah, itulah mungkin dengan 100 hari kerja ini saya yakin ya PT Badan Lampung bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Oke. Iya, Pak Elvin. Pak Dr. Haji Insafli, ini yang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Elvin tadi ini, bergetar kembali. Luar biasa ini. Saya juga jadi bergetar ini. Ini gimana? Artinya kita ini kan begini, kita ini kan perlu membuat sesuatu yang yang membuat suasana itu ada perubahan suasana gitu. Sebab kalau kadang-kadang kalau terlalu lama nyaman seperti itu, lama seperti itu kan akhirnya orang malas. Betul. Semangatnya hilang. Makanya sekarang kita gebrak kembali, tapi supaya enak kedengarannya, jangan digebrak, digetarkan saja gitu. Supaya lebih nyaman dan lebih enak disebutnya gitu. Supaya bergerak kembali gitu. Nah, tidak boleh statis gitu. Tapi bisa aja bagi orang-orang yang tidak produktif ini jadi takut juga nih kalau ada Pak Dokter Insafli ini. Gimana, Pak? Ya makanya kita program-program itu kita lihat kita sesuaikan juga ya dengan potensi yang ada, dengan keadaan SDM-nya yang ada seperti apa. Makanya yang pertama saya ciptakan itu adalah bikin marsnya, Pak. Jadi ada nyanyian, nyanyiannya gitu. PTA Bandar Lampung bergetar kembali, PTA Bandar, gitu ya. Jadi kan menyemangati gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru kita pikirkan kira-kira bagaimana kita membina SDM ini supaya lebih bagus ke depan. Menarik nih, luar biasa ini Pak Dr. Haji Insafli MHI bersama Pak Elvin Nailana SH MH. Boleh saya tambah dikit ya? Silakan. Jadi memang bikin kita gemeter, Pak. Kenapa? Itu dalam rangka meningkatkan SDM, beliau ini membuat sebuah lomba. Namanya BSB. Nah, bisa digali nih beliau nih. Ide-idenya nih. Menarik. Kita akan lanjutkan bagaimana menggali BSB itu tadi terkait SDM itu ya, Pak Dokter ya. Pada sesi selanjutnya karena waktu juga ini. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Dr. Haji Insafli MHI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, didampingi Pak Elvin Nailana SH MH, Hakim Tinggi PTA Lampung. Akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.